PTN 2024? Pengen lolos PTN di tahun 2024 tapi nggak tahu caranya gimana? Pas banget kamu ketemu sama video ini. Jangan lupa tonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi tentang PTN tahun 2024. Let's get started! Halo guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Aku adalah seorang tutor di bidang edukasi. Jadi aku tuh sering banget bahas tentang PTN, CPNS, BUMN, dan lain sebagainya. Info-info penting bidang finance juga aku suka bahas, oke? Nah, di video kali ini khusus banget buat kamu pejuang PTN, aku mau sharing tentang 3 strategi terbaik untuk lolos PTN di tahun 2024. Teman-teman jangan sampai skip video ini, tonton sampai akhir biar kamu bisa langsung terapkan ke dalam kehidupan kamu masing-masing. Oke? Langsung aja. Yang pertama, untuk menggapai PTN tahun 2024, teman-teman perlu tentuin prioritas, tujuan, atau jalur yang pengen kalian tempuh. Nah, jadi kan jalur masuk PTN itu sebenarnya udah aku bahas ya di video sebelumnya, kamu bisa cek aja video ini. Nah, setelah kamu nonton video itu, kamu langsung bisa tentuin atau prioritasin apa aja sih jalur yang kamu pengen capai. Misalnya ada 3 jalur. Pertama, kamu pengen prioritasin banget jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, lewat raport dan juga sertifikat akademik lainnya. Yang kedua, misalnya pengen masuk ke kedinasan. Nah, kedinasan ini biasanya ujian, Kastan, STIS, STMKG, dan lain-lain. Dan yang ketiga, misalnya pengen ke SNBT. Kalau misalnya si 2 jalur sebelumnya itu belum rezeki gitu ya, nanti bisa ke SNBT. Nah, itu ya contohnya adalah 3 prioritas tujuan. Nah, gimana kalau misalnya aku tuh pengen langsung SNBT aja Kak, karena di SNBP tuh kayak udah agak pesimis nih, nilai raportnya kurang dari 80. Nah, itu boleh juga guys, gak apa-apa ya, karena kan setiap orang juga punya tujuan hidupnya masing-masing. Nah, maka itu udah bagus banget nih kalau misalnya udah jelas banget tujuan prioritasnya itu lewat jalur apa, biar bisa mempersiapkan lebih awal. Ada pepatah yang bilang, one step ahead than others. Jadi kita tuh punya satu langkah di depan dibandingkan orang lain, dan harapannya juga bisa lebih cepat gitu ya, menggapai kesuksesan masing-masing. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya prioritas tujuannya, silakan untuk tanamkan dalam hati, pikiran teman-teman bahwa teman-teman tuh bener-bener pengen untuk masuk jalur PTN lewat SNBP, SNBT, ataupun kedinasan. Nah, ketika udah tahu prioritas jalurnya, teman-teman juga bisa tentuin PTN mana nih yang pengen kalian pilih. Misalnya ke UI, UB, UGM, atau misalnya kalau kedinasan tuh STAT, STIS, STMKG, dan lain-lain. Atau misalnya SNBT-nya apa gitu ya. Nah, kalau PTN-nya udah dapet juga, itu juga lebih bagus, jadi udah lebih tergambar. Nah, selain itu juga bisa tentuin jurusannya. Kalau aku tuh masih bingung nih, jurusannya itu aku masih galau, apakah kedokteran atau biologi atau farmasi. Nah, gak apa-apa teman-teman ya, seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman udah nanti sharing-sharing bareng BK, ataupun orang tua, ataupun diri sendiri juga ya, tanya ke diri sendiri, itu nanti juga bakal dapet deh jurusan yang kamu banget gitu ya. Nah, kamu juga bisa ikut tes minat bakat, baik di online maupun di offline. Biasanya, kalau di online itu, aku suka saranin di web ini guys, 16personalities.com. Atau juga bisa web-web lain ya, baik yang gratis ataupun berbayar. Nah, itu adalah langkah pertama. Yang kedua adalah mulai untuk follow akun-akun di Instagram, TikTok, YouTube, ataupun Twitter tentang PTN. Biar apa? Biar beranda kamu, biar timeline kamu itu tuh full dengan akun-akun PTN, biar kamu juga lebih tersadar bahwa oh iya bentar lagi nih ya jalur SNBP dimulai, bentar lagi juga jalur SNBT gitu ya, biar nggak ketinggalan sama info-infonya, karena semua info sekarang udah ada di internet gitu ya, sayang aja kalau misalnya kelewat. Nah, yang penting banget adalah teman-teman ikutin akun SNPMB BP3, SNPMB BPPP ya, baik di IG, Twitter, YouTube gitu ya, karena disitu suka update info. Itu kan pengganti LTMPT guys ya, lembaga yang menyediakan jalur untuk masuk PTN ya. Oke, selain itu juga bisa nih akun-akun tryout atau akun-akun bimbel-bimbel online ya, bisa diikutin aja. Jangan lupa juga ikutin akun aku ya, baik di Instagram, TikTok, YouTube, itu adalah Reta Pramesti, oke? Nah, di Twitter juga ini penting banget guys, best PTN itu tuh update banget, apalagi kan suka ada yang kayak
Q&A gitu ya, terus dibalas nih sama angkatan-angkatan tahun sebelumnya gitu ya buat ngasih insight. Nah itu tuh bener-bener berguna banget. Langkah kedua udah dilakuin, lanjut ke langkah ketiga. Nah dari prioritas tadi di langkah pertama dan juga udah ngikutin akun-akun dan juga info-infonya di langkah kedua, teman-teman bisa buat langkah strategisnya. Langkah strategis seperti apa? Misalnya kalau di jalur SNBP itu kan lewat rapor dan sertifikat ya. Nah untuk raportnya, karena teman-teman itu kan semester 5 semester terakhir ya, itu benar-benar maksimalkan, usahain naik. Jadi grafiknya nanti bisa bantu teman-teman untuk lolos ya. Misalnya di semester 1 sampai semester 4 tuh range nilainya adalah di 80 sampai 82. Nah usahain di semester 5 itu rata-ratanya naik bisa sampai 85 ke atas. Kenapa? Karena kayak semakin trennya itu bagus, maka semakin berpeluang juga teman-teman lolos. Jangan lupa juga untuk kepoin apakah ada alumni di jurusan dan PTN yang kalian mau, karena itu bisa bantu kamu untuk cari info-info di tahun sebelumnya. Nah, dan juga yang gak kalah penting adalah tentang sertifikat. Sertifikat lomba, sertifikat organisasi yang bisa bantu teman-teman untuk nambahin poin. Ya, usahain yang sertifikatnya itu juara sih, itu bobotnya lebih besar. Nah, itu untuk SNBP. Kalau SNBT, teman-teman bisa mencatat kisi-kisi. Di tahun depan tuh sebenarnya yang keluar apa? Nah, aku juga udah pernah bahas guys, kamu bisa cek di video ini ya. Kalau misalnya udah nyatet kisi-kisinya, kalian cari materi-materi yang sesuai dengan kisi-kisi tersebut dan juga contoh soalnya. Sekarang banyak banget ya yang gratisan. Kalau misalnya belum pengen beli buku, belum pengen beli paket bimbel gitu ya, nah cari aja gratisan. Mau di Twitter, di TikTok, di YouTube gitu ya, sekarang banyak banget guys. Maksimalkan dulu itu, catat dari sekarang. Mulai belajar, mulai latihan. Karena kebiasaan-kebiasaan baik dan kecil itu bisa membantu teman-teman untuk membuat kebiasaan yang lebih baik lagi ketika nanti sudah menuju waktu ujian. Karena kan SNBT itu di Mei ya ujiannya, jadi punya banyak waktu lah. Dari sekarang tuh udah 6 bulan guys, bayangin ya. Nah terakhir misalnya last option tuh pengen ke Mandiri. Nah Mandiri itu sebenarnya change terakhir ya, selain swasta gitu ya. Jadi sih itu prioritasnya nanti aja teman-teman. Karena kan Mandiri juga ada yang pakai nilai raport, ada yang pakai nilai UTBK, ada juga yang pakai ujian. Kalau yang pakai nilai ujian, nanti teman-teman bisa belajar lagi, cari lagi kisi-kisinya, dan juga pelajari soal-soalnya. Udah deh, itu dia 3 strategi lolosnya. Nah, ini satu strategi tambahan yang pasti adalah mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa penting? Karena ini udah kebukti banget dalam hidup aku guys. Kalau misalnya kita usaha doang, tanpa doa itu nihil banget. Tapi kalau misalnya usaha dibarengi sama doa, dibarengi sama tawakal, itu pasti deh kayak kekuatan yang combo banget dan bisa insya Allah mencapai apa yang kita inginkan. Jangan takut bermimpi yang besar karena kita punya Tuhan yang lebih besar ya. Semoga ini memotivasi kamu untuk bisa lolos di PTN tahun 2024 dan tungguin aja video-video lainnya tentang tips trik dan juga bahas soal di akun aku baik YouTube, IG dan juga TikTok. Jangan lupa juga ya komen di video ini kalau misalnya kamu tanya apapun pertanyaannya, nanti aku bakal tanggapi guys. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!